Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana badarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 pada halaman 3 buku Pupena jilid 3B. Wah, kita sudah berganti buku. Sudah disiapkan bukunya? Baik, kita mulai. Pada pembelajaran bahasa Indonesia halaman 3, kali ini kita akan mempelajari tentang menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar kita. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Nah, setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Selanjutnya, Bahasa Indonesia halaman 8, yakni membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar kita. Informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Nah, berikut ini adalah kata tanya dan fungsi yang dapat membantumu membuat ringkasan. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Kata tanya di mana kegunaannya menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan menunjukkan waktu peristiwa. Kata tanya mengapa menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa menunjukkan seorang atau pelaku peristiwa. Dan yang terakhir adalah bagaimana yang menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Selanjutnya, yakni menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Teks tersusun atas kalimat-kalimat yang berisi tentang informasi yang dapat kita ketahui. Kalimat tersusun atas kata-kata sehingga kalimat tersebut mempunyai makna. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya. Nah, jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari artikel katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perubahan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti beberapa contoh gambar berikut ini. Ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran roll kecil, dan ada meteran roll besar. Penggunaan alat ukur pada gambar di atas tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya.
Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Adapun meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Adapun meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Selanjutnya, satuan baku hasil pengukuran panjang, misalnya meter dan sentimeter. Nah, perhatikan contoh di bawah ini ya. Berikut ini cara mengukur pulpen sesuai gambar di atas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 dengan penggaris. Yang kedua, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pulpen tersebut yakni 13 cm. Selanjutnya, yakni pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Nah, di bawah ini terdapat gambar penggaris. Hasil pengukuran penggaris biasanya yakni satuannya milimeter, sentimeter, atau inci. Adapun meteran pita kain biasanya hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Adapun meteran roll kecil hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter ataupun meter. Nah, begitu juga dengan meteran roll besar yang hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Selanjutnya, yakni pembelajaran SPDP tentang alat musik ritmis. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan ketukan pada lagu yang dibawakan. Nah, berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis, ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis sendiri dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan tifa. Adapun contoh alat musik modern antara lain triangle, drum, dan simbal. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, hentak kaki, tepuk paha, dan bersiul yang disesuaikan dengan irama pada lagu. Selanjutnya, yakni pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, di sini telah Ustazah tampilkan contoh alat musik dengan pola irama birama 2 dan pola irama birama 3. Selanjutnya, yakni pembelajaran PPKN tentang pengertian musyawarah. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusannya disepakati lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, dan jika musyawarah menemukan jalan yang buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Baiklah, untuk penugasan silakan anak-anak sekalian mengerjakan Ayo Berlatih Muatan Matematika halaman 6 nomor 1 saja ya. Dan Ayo Berlatih Muatan PPKN halaman 10. Sekian. Pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warahul Ghafur. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.